ada Jabal Rahmah, banyak banget jabal-jabalnya. Hafal nggak? Di mana Jabal Rahmah, di mana Jabal Nur, di mana Jabal Sur. Sekarang kita ke Arafah, di sana ada Jabal Rahmah. Mohon nanti kita ke Jabal Rahmah, yang bawa spidol, yang bawa tulisan-tulisan disimpan saja, bawa lagi pulang, jangan dibawa ke Jabal Rahmah. KTP ada, KTP mungkin nyari selip-selipan di bawah batu, taruh duit gitu, ngirim kemana nih kali? Kalau akan kasih tourniquet aja kan. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya itu keluar dari syariat ya, nulis-nulis di batu dan apa lagi di foto. Lempar foto, nitip KTP, nitip uang, nitip tulisan, ditaruh di bawah batu misalkan. Seharusnya nitip doa, iya kan? Seharusnya nitip doa, nitip duit gitu. Ini duit, silahkan belanja di Mekah, kan enak kan gitu. Itu seharusnya nitip. Jadi banyak ada pelanggaran syariat yang dilakukan oleh oknum-oknum jamaah umroh, dan ini tidak perlu ditiru dan harus dinasehati ya, karena beberapa pelanggaran itu berangkat dari kejahilan karena tidak belajar, dan juga mungkin keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Mereka berharap berkah Jabal Rahmah misalkan. Seandainya saya berdoa di sini, maka hubungan saya suami istri kekal abadi selamanya gitu. Ya nggak ada hubungannya gitu. Doanya di haram, di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Doa tawaf nanti, tawaf sunnah nanti, atau sholat banyak-banyak di Masjidil Haram, berzikir, berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di Jabal Rahmah gitu. Nah, apalagi nanti kalau ada yang bawa spidol nulis lama Rangga Love ya. Ya Pak. Rangga Love Ferdian. Itu ada, bukan lucu-lucunan, memang ada di sana gitu, ada love gitu, entah siapa. Itu hal-hal yang tidak disyariatkan ya, tidak disyariatkan. Bahkan kalau ada keyakinan yang salah itu malah berdosa nanti. Malah berdosa. Jadi ilmu agama kita harus selalu ditambah supaya jauh dari kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Nah, Jabal Rahmah yang mana katanya bertemunya Adam dan Hawa, ini satu versi cerita di banyak cerita-cerita tentang pertemuan Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan Adam dan Hawa bertemunya di India, ada yang mengatakan di tempat lain gitu. Salah satu versi cerita saja ya. Dan cerita yang paling terkenal ya di Jabal Rahmah, tetapi tidak bisa diakui kevalidannya, kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Makanya ceritanya hanya sekedar cerita buah bibir saja, tidak bisa dijadikan kebenaran atau apalagi dijadikan sebagai sandaran hukum ya, sebagai sandaran hukum atau referensi sejarah. Nah, Jabal Rahmah tempat orang-orang wukuf ketika haji, yang mana Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kalau tidak wukuf di Arafah, tidak ada haji bagaimanapun keadaannya. Makanya ketika musim haji, jamaah Indonesia yang mengalami sakit dan tidak bisa datang kepada Arafah dibawa pakai ambulan sehingga dikembalikan lagi ke rumah sakit gitu. Saking urgennya Arafah, bahkan sakit pun harus dibawa dari rumah sakit dan pakai ambulan dan ditaruh di padang Arafah. Itu dalam ambulan aja itu. Dalam ambulan tidak keluar, paling lama 15 menit diangkut lagi ke rumah sakit. Karena kalau Arafah tidak bisa diwakilkan. Ibadah lain di dalam haji bisa diwakilkan, melontar bisa diwakilkan, mabit di Mina Muzdalifah boleh tidak dilakukan, tetapi membayar denda atau dam. Dan begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya ya.
Kalau Arafah tidak bisa digantikan. Nah, orang wukuf di padang Arafah tanggal 10 Zulhijjah, ya 10 Zulhijjah 9, nah, masih bangun alhamdulillah. 9 Zulhijjah ya. Wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ini harus kita biasakan ini. Ini harus kita biasakan menghafal tanggal atau kalender Islam Hijriyah. Bukan hanya sekedar ini punya Islam, bukan. Tetapi dalam pengetahuan kita tentang kalender Islam itu berkaitan dengan ibadah. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal setelah Ramadan, iya kan? Bukan setelah Sya'ban. Tanggal 10 pertama Zulhijjah itu salah satu dianjurkannya berpuasa dan memperbanyak ibadah lainnya. Kapan bulan Zulhijjah? Bulan keberapa? Bulan ketiga. Bulan keberapa? Bulan ke-12. Nah, ada bulan-bulan haram di mana di sana ada berlaku beberapa hukum-hukum seperti dianjurkan perbanyak berpuasa, termasuk salah satu bulan haram itu bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita dengan kalender Islam. Makanya kita sebagai orang Islam hendaknya hafal kalender Islam. Hafal kalender Islam sekarang bulan berapa, tanggal berapa, apa yang dianjurkan. Seperti misalkan puasa Yaumul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15 di tengah bulan ya, tengah bulan. Gimana cara mengetahuinya kalau kita tidak tahu tanggal atau kalender Hijriyah? Nah, kalau orang yang biasa mengetahui kalender Hijriyah itu biasanya nggak perlu aplikasi atau almanak ya. Almanak masih ada nggak sekarang ya? Udah nggak ada ya kalender. Nah, itu biasanya lihat bulan aja, bulan sudah mulai penuh atau tidak. Karena tengah bulan kan, 13, 14, 15 berarti bulan purnama. Ini tentang kalender Hijriah. Arafah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah. Ana doakan semuanya naik haji secepatnya, amin, dan mudah-mudahan sama Amartur haji Murada tahun ini. Iya Pak, amin. Yang aminin dapat diskon. Tanya owner dengan saya. Insyaallah. Haji itu adalah ibadah fisik yang paling banyak, termasuk juga uang. Yang paling banyak adalah ibadah fisik. Tetapi setelah selesai haji rindu rasanya gitu. Kami beberapa kali haji. Setelah selesai haji itu ingin lagi haji. Ingin lagi haji. Seandainya kalau bukan karena batasan pemerintah, pengennya tiap tahun gitu. Pengennya tiap tahun. Tapi kita kan dibatasi ya. Terbatas uang, terbatas izin juga sebenarnya. Terbatas uang, terbatas izin. Nah, kalau jamaah haji wukuf di padang Arafah, Indonesia pada umumnya itu wukufnya di tenda ya, semuanya di tenda, kecuali yang wukuf di sekeliling Jabal Rahmah. Itu tidak ada tenda, hanya lapangan luas begitu aja. Lapangan luas, silahkan wukuf di sana. Dan banyak sebenarnya orang wukuf di sana, panas-panasan gitu sampai malam hari. Nah, wukuf di Arafah itulah sebenarnya puncak haji. Kenapa disebut puncak haji? Seluruh jamaah haji berada di satu tempat di satu waktu. Kalau tidak ada di padang Arafah di waktu tersebut, maka batal hajinya atau tidak dianggap haji. Makanya ini puncak haji. Ibadah lain seperti tawaf haji itu bisa dilakukan kapan saja. Tidak harus tanggal 10, tidak harus tanggal 11, 12, 13, tidak. Bisa diundur. Sedangkan Arafah tidak bisa diundur di satu waktu. Makanya ramai sekali orang yang wukuf di padang Arafah karena waktunya satu waktu dan singkat. Apa yang dilakukan oleh jamaah haji ketika di padang Arafah? Yaitu berdoa, berzikir.
Karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa di padang Arafah, terutama setelah asar. Setelah waktu asar atau di sore hari. Allah mengabulkan doa di waktu tersebut dan di tempat tersebut bagi orang yang berhaji ya. Bagi orang yang berhaji. Dan orang yang berhaji sebagaimana sudah kita sampaikan ketika pertemuan pertama adalah wafdullah, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, duta Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhum fa'atahum. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tunaikan panggilan tersebut dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik. Itu artinya labbaik Allahumma labbaik itu maksudnya adalah ya Allah, kami jawab seruan Engkau. Jadi Allah menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wasa'aluhu fa'atahum. Lalu karena dia menjawab seruan Allah, Allah pun mengijabah seluruh doanya. Makanya salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Arafah, dan waktunya terutama di sore hari setelah asar. Setelah asar. Ya, kita sebentar lagi akan masuk padang Arafah. Nanti tanda padang Arafah itu ada pelang ya. Rambu-rambu warna kuning kiri kanan Bapak Ibu. Sekarang sebelah kanan ada nih. Ada apa sih namanya? Rambu-rambu warna kuning. Di sebelah kanan nih Bapak Ibu ada sekarang terlihat warna kuning besar. Itu tertulis Bidayah Arafah atau Arafah start here. Arafah mulai dari sini. Sebelah kiri kelihatan. Kan ada nggak? Kanan maksudnya. Sebelah kanan tuh kelihatan kan? Warna kuning. Itu tanda Arafah mulai. Kalau tidak masuk sana berarti tidak Arafah, itu maksudnya. Ini tanda Arafah nih bagi yang wukuf, apalagi yang backpacker. Ini tanda Arafah. Nanti tanda-tanda seperti ini banyak. Tanda-tanda seperti ini banyak sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan Arafah. Ini kita sekarang datang ke padang Arafah sebagai pelancong ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Ibu datang sebagai jamaah haji. Amin ya rabbal alamin. Apalagi amartur. Haji Furada amartur. Langsung berangkat. Haji Furada langsung berangkat Pak ya tahun ini. Nah, insyaallah. Kita akan turun nanti di Jabal Rahmah. Nanti akan kita jelaskan yang mana Jabal Rahmahnya. Nanti turun sebentar di sana. Di sana banyak jajanan atau belanja oleh-oleh. Nanti akan kita kasih waktu sedikit banyaknya. Oh iya, Nabi Muhammad SAW wukuf di padang Arafah. Ini banyak sekali khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang ulama yang mengumpulkan khutbah Nabi di satu kitab, Syekh Abdul Razak, yaitu khutbah Nabi di padang Arafah. Salah satu khutbah beliau yang paling terkenal adalah beliau ini ketika haji wada ya. Beliau menyampaikan bahwa ada 3 poin yang paling penting ketika beliau menyampaikan khutbah tersebut. Yang pertama sekali beliau menyampaikan tentang haramnya riba. Bapak Ibu semuanya pernah dengar kata-kata riba? Pernah ya. Nah, riba itu banyak, bukan hanya bank 46 aja. Tahu bank 4 mana? 46. BNI. Bukan. BNI kayaknya sekarang udah rubah ya logonya. Sama ya. Bukan BNI. Bank 46 itu pinjam 4 balik 6. Yang tua sih saya sama ibu nih. Bank 46 itu ya pinjam 4 balik 6 maksudnya. Itu salah satu contoh riba. Dan banyak sebenarnya hal-hal lain yang berkaitan dengan riba. Kenam syilal Jabal Rahmah sah?
Nah, tadi Nabi Muhammad SAW pertama sekali menasehati tentang riba. Beliau mengatakan bahwasanya riba itu adalah haram, dan di hadis Nabi yang lain riba termasuk salah satu dosa besar. Sebutkan oleh Muhammad SAW as-saba' al-mubiqat, 7 yang menghancurkan. 7 yang menghancurkan. Jadi riba itu menghancurkan, sebenarnya menghancurkan perekonomian dan menghancurkan tatanan masyarakat. Ya bagaimana tidak usahanya tidak ada, uang hidup terus. Kasih uang ke orang 100 sejuta, balik 100 juta 200. Begitu seterusnya. Tidak ada take and give-nya. Tukar menukarnya tidak ada. Ekonomi kan berputar kalau ada tukar menukar kan. Ini saya ambil, ini gantinya, jual beli misalkan. Atau pinjam meminjam, pinjam diambil berapa, dikembalikan segitu juga. Kalau pinjam meminjamnya berlebih, maka ini bisa menghancurkan ekonomi. Ini salah satu hikmah makanya diharamkannya riba oleh Rasulullah SAW. Nah, nasihat Nabi SAW yang kedua yaitu tentang pembunuhan darah. Tentang darah, Nabi Muhammad SAW mengharamkan darah seseorang yang ditumpahkan kalau bukan karena kebenaran. Maksudnya kalau orang itu tidak berdosa, maka dilarang darahnya ditumpahkan. Yang mana dulu mudah sekali orang-orang Arab menumpahkan darah orang lain. Terjadi pembunuhan di mana-mana, sangat mudah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengharamkannya. Dan ini bukan hanya darah saja, harga diri dan hartanya diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dilarang membunuh, dilarang menuduh orang lain, memfitnah. Termasuk fitnah yang keji adalah fitnah berzina, atau dalam istilah Islam adalah qadzaf. Dalam istilah Islam adalah qadzaf. Yang ketiga, dilarang apa? Boleh. Larang yang ketiga adalah dilarang mencuri atau mengambil hak orang lain. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia 3 hal ini masih banyak atau sedikit? Masih banyak kan? Setiap hari kita lihat berita di TV, pembunuhan berbagai macam ragam, dimutilasi lah, macam-macam lah, anak SMP bunuh temannya lah. Naudzubillah min dzalik. Ini karena salah satu karena kurangnya pendidikan agama gitu. Karena kurangnya pendidikan agama. Nah, ini salah satu kelebihan negeri ini ya, negara ini, Arab Saudi. Tingkat kriminalitas itu sedikit, termasuk pembunuhan, apalagi perampokan atau begal gitu ya. Begal hampir tidak terdengar. Saya kalau di Jakarta, saya dulu pernah Jakarta 3 tahun, jam 9 ke atas itu udah pikir-pikir mau keluar dari kos. Kalau mau keluar jauh gitu, jam 10 udah mikir-mikir ini. Kalau di sini jam 1 malam saya keluar sendirian biasa aja gitu. Pesan taksi jam 1 malam nggak khawatir. Naik taksi tembak jam 1 malam nggak khawatir. Ini karena alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala amannya negeri ini. Kita parkir di sini ya. Lumayan dekat, alhamdulillah kita parkir di sini. Silakan, kita sudah sampai di kawasan Jabal Rahmah. Silakan Bapak Ibu yang mau turun, silakan turun. Nanti kita akan mendekat ke Jabal Rahmah. Bawa perlengkapannya, payung, masker kalau ada, kacamata hitam karena di bawah panas. Dan bawa barang-barang berharganya, jangan ditinggal ya. Baik, silakan yang mau turun.